Tuhan, kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga Jemaat AKP akan menyampaikan wafat Minggu 20 Juni 2021. Shalom, puji Tuhan, bersyukur hari ini Minggu 20 Juli 2021 kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 di Salatiga saat ini. Mari terus bersyukur, jaga dan waspada diri sekaligus jaga sesama. Jogo Lombok dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mendukung upaya menekan laju pertambahan kasus COVID-19 dan mengendalikan diri, tetap semangat dan berhikmat. Jadwal ibadah online dan pengkhotbah Minggu biasa 20 Juni 2021 oleh Bapak Pendeta Silvanus Gabriel dari STT Belea. Minggu biasa 27 Juni 2021 Bapak Pendeta Ebenezer dari GKJ Sidon Mukti. Petugas kebersihan gereja dan persiapan dan ibadah Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 Juni 2021 oleh keluarga AKP Dalombo Barat. Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Juni 2021 oleh keluarga AKP Dalombo Timur. Persembahan ibadah Minggu 13 Juni 2021 terkumpul dengan jumlah Rp3.390.000. Untuk perincian bisa Bapak Ibu dan jemaat simak di dalam warta, nanti akan disampaikan di dalam grup AKP. Persiapan pendewasaan AKP. Seluruh keluarga AKP dimohon dapat ikut mendukung, berpartisipasi dan berkontribusi lewat pemasangan pariwara ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih. Seperempat halaman sampai 1 halaman penuh. Dengan sukacita, syukur untuk kemuliaan Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Silvanus Gabriel atas pelayanan khotbah hari ini. Seluruh petugas dan pelayan persiapan kebersihan dan ibadah. Bapak Ibu pendukung kerja bakti, pelayan makan minum untuk tukang. Kami sampaikan, rapat panitia pendewasaan AKP akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 pada pukul
Selamat pagi buat semua informasi dan informasi ketika membawa ini kita melakukan suara dari satu yang jauh dari sini. Selamat siang. Amin. Selamat pagi buat teman-teman Yesus. Shalom. Meskipun berbahasanya dalam sebuah melalui media online, namun jawab saya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam berikan kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, Yesus merupakan pokok dari keselamatan kita. Yesus merupakan pokok dari keselamatan kita semua. Hidupan ini adalah semua yang kita akan Yesus. Karena seperti yang kita tahu, Yesus pokok dari keselamatan. Maka dari itu, mari kita masuk ibadah dengan menaikkan pujian Yesus pokok dari keselamatan. Cuma kalau mau berdiri ini, tidak akan menaikkan sudah.
Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Minggu pagi ini kita awali dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit dan bumi, dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan hidup dalam kasih yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi sebagai perdamaian dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, jika Allah sendiri mengasihi kita, maka harusnya kita bisa saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dimulai kita bersama-sama. Saya mengajak Bapak dan Saudara, kita mau mengatur dosa-dosa kita melalui doa yang akan kita lakukan bersama-sama. Allah, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Hanya oleh kasih-Mu kami berdoa, berdosa dan hidup. Engkau menjadikan mengasihi-Mu bersama. Namun kami sering heran, kami sering mengadakan perbuatan Ibu sesungguhnya Bapa. Tidak kuat, bahkan kami sering takut menjadi bagian tidak ini. Kami mohon ampun Tuhan atas ketidaksediaan, tidak mampuan kami mengasihi-Mu dan sesama. Ajar kami semakin mengasihi-Mu dan sesama. Ajar kami menaruh harapan kepada-Mu, sebab kekuatan, kebenaran dan pertolongan sejati hanya daripada Tuhan. Engkau adalah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam putra dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berita dari bulan dari Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian kita dari Tuhan. Dan ini kita akan menerima hidup baru. Kita akan baca bersama-sama dulu dari Mazmur 46 ayat 2-4. Mari kita baca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak, sekalipun gunung-gunung goncang bergerak, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyang bergerak. Amin. Bapak Ibu, kita juga saatnya berbagi serius sahabat yang salah kepada keluarga di rumah sampai nanti belakang. Mari kita sama mengucapkan Shalom dan sejahtera. Kita akan kembali. Dan kita mengingatkan Tuhan kita mengangkat satu sisi lagi. Dalam dedikasi 440 kita diumat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan kita bersyukur kita mengadakannya secara online karena itu adalah wujud dari kesungguhan kita menjaga hidup yang Tuhan berikan kepada kita dan juga bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang ditaruh Tuhan untuk mengatur kita semua. Mari kita sebelumnya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu.
hari ini hari yang indah, di tengah seluruh aktivitas kami bisa kembali mendengar firman-Mu, memuji dan mendengarkan, memuji dan menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, dan kami pun bisa berkorban untuk pelayanan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini firman-Mu, sehingga kami menjadi kuat dan tidak takut karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua saat ini sedang ada di dalam kebingungan yang sama, ketakutan yang sama, keraguan yang sama, di dalam keadaan seperti ini. Seperti lagu tadi yang disebutkan sangat bagus tadi, meski corona menyerang, wah, nanti anak-anak cucu kita semua akan bingung, apa maksudnya lagu ini kok digubah? Siapa yang menggubahnya? Nah, mereka harus membaca sejarah untuk itu. Kita semua bingung karenanya. Rasa-rasanya sudah baik, tapi kok begini? Tadi saya bercakap-cakap di belakang, menyaksikan bahwa sekarang kita nonton yang namanya Euro, itu sudah banyak penonton di Eropa sana. Mereka sudah bersorak-sorai bergembira. Sedangkan di Indonesia, di belahan dunia yang lain, tidak. Karena ada orang-orang yang tidak mau berbagi vaksin. Negara-negara yang super kaya, mereka punya vaksin sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan bebas. Tapi mereka tidak mau berbagi dengan yang lebih menderita seperti di tempat-tempat lain. Saya tadi menyebutkan di Eropa itu vaksin sudah mau dikasih untuk binatang peliharaan. Tapi di Afrika, orang yang paling membutuhkan, orang-orang sepuh di sana pun masih belum mendapatkan. Jadi ada kesenjangan. Itu membuat kita bingung. Orang pintar, orang yang otaknya maju seperti itu, dan disitulah asal kekristenan berkembang. Kok begitu tingkah lakunya? Jadi saya pun tidak habis pikir. Yang membuat saya semakin tidak habis pikir, kok saya sekolah di sana? Seharusnya sekolah di orang yang punya hati yang baik. Ya, kita semua bingung Bapak Ibu. Saya baru tadi pagi mendengar katanya pasar mau ditutup. Pasar ditutup, saya makan apa? Kurus lagi dong saya gitu. Ternyata ditutupnya jam 2, itu kabar yang melegakan hati. Saya senang sekali. Intinya, kita punya banyak alasan untuk takut, tapi firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, judulnya sangat kuat. Bukan jangan takut, tapi firman Tuhan sudah berjalan, temanya sudah maju lebih satu langkah. Mengapa kita tidak perlu takut? Kita sudah tidak takut, dan saya mau memberikan kepada kita satu alasan lagi untuk mendasarinya, yaitu maju satu langkah lagi. Mengapa kita tidak perlu takut? Saya memberikan 3 alasan yang kita semua sudah bisa pasti duga. Setiap orang percaya kepada Tuhan tidak lagi perlu takut karena Tuhan sudah menolong. Tuhan sedang menolong, dan Tuhan pasti akan menolong. Mari kita membaca teks kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17. Kita semua tahu ini teks terkenal sekali. Tentang Goliat menantang tentara Israel. Ayatnya cukup panjang, saya tidak akan membacakannya kepada kita semua. Saya akan bercerita saja. Nanti saya akan membaca bagian-bagian dari ayat itu. Jadi, Israel sedang berperang dengan Filistin, yang satu ada di sebelah sini, yang satu ada di sebelah sini, tapi mereka tidak maju. Yang maju adalah tiba-tiba dari Filistin ini raksasa besar. Besar sekali, saya melihat orang-orang besar, Bapak Ibu pasti juga pernah melihat orang-orang yang tinggi besar. Saya hanya sebegininya itu, waduh, mengerikan sekali, tinggi besar sekali. Dan mereka berteriak-teriak, ayo, perang sama aku, 1 lawan 1, buy one kita. Gitu, anak-anak pasti mengerti ya, maksudnya buy one. Kita buy one, orang Israel nggak ada yang berani buy one. Mereka nggak punya hero yang cukup kuat. Karena hero-nya Filistin kuat sekali, Goliat namanya. Mereka takut, dan tiba-tiba ada satu anak kecil yang masih kemerah-merahan kalau di bawah matahari. Saya sudah tidak mungkin merah karena sudah cukup hitam. Daud, dan dia berani, Bapak Ibu, dia langsung ngomong, siapa orang ini?
Dia dipanggil ke situ, dia ngomong begini, dulu aku pernah kalahkan ini, dan ini, sekarang izinkan aku maju. Oh ya, kalau kamu pakai ini aja, baju sirah, saya nggak mau pakai. Akhirnya maju, dan singkat cerita, Goliat kena ketapel persis di sininya. Dan konon kata beberapa ahli, sejak saat itulah akhirnya helm perang ditutup begini. Itu katanya, tapi saya tidak pernah membuktikan, membaca penelitian yang ke situ. Gara-gara Goliat kena dahinya, akhirnya ditutup sininya helmnya. Itu kira-kira ceritanya, Bapak Ibu. Nah, saya mengarahkan kepada kita, yang pertama, kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan sudah menolong semua kita, baik yang kecil, muda, tua, dewasa, semua Tuhan sudah tolong. Semuanya Tuhan sudah tolong. Di teks pasal 17:34 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ayat yang ke-34, Bapak Ibu bisa membaca, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan apabila ia berdiri menyerang aku menangkapnya, menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa, beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi ditanya Daud, kenapa kamu kok tidak takut? Mengapa kamu tidak takut? Karena dulu aku sudah bunuh singa dan beruang. Itu jawaban Daud kepada sang raja. Dulu Tuhan sudah menolong dia. Itu sebabnya Daud tidak takut. Itu juga seyogianya yang membuat kita tidak takut pada hari-hari ini. Karena dulu Tuhan sudah menolong kita. Dulu Tuhan sudah sangat menolong kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngobrol tentang kebaikan Tuhan zaman dulu, kalau saudara-saudara menolong kebaikan, bercerita tentang kebaikan Tuhan pada zaman dulu, pasti tidak ada habis-habisnya. Bagaimana Pak pengalaman Bapak dulu waktu masih muda, kok Bapak bisa jadi orang Kristen? Oh dulu Tuhan tolong saya baik sekali. Saya itu jahatnya luar biasa, tapi Tuhan penuh kasih, Tuhan kirim orang. Dulu waktu bekerja, waktu anak saya mau sekolah, waktu saya mau menikah, segala sesuatu di sini Tuhan sudah menolong. Tidak ada orang yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Tidak ada. Semua pernah. Yang terjadi adalah orang itu tidak mau mengakui saja. Jadi artinya kalau saya mengatakan kepada kita semua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah tolong kita berulang-ulang kali. Seperti saya sekarang, saya sedang menikmati pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sudah tolong saya mencari kos-kosan di negara yang mahal itu, ya setengah mati. Tapi saya sudah waktu itu mau pindah gitu ya, dari satu kota ke kota yang lain kan syaratnya harus punya tempat kos dulu. Karena tidak boleh tidur sembarangan. Kalau tidur sembarangan ditangkap polisi, karena operasi justisi di sana dan langsung dimasukkan ke tempat penampungan sementara. Jadi harus pastikan dulu saya punya tempat tidur di sana. Saya langsung ketemu sama satu orang, saya sudah khawatir ini. Oh, ada kesaksian, saya masuk grup Facebook mereka, ada kesaksian susah. Saya dengar semua orang ngomong susah. Kalaupun ada itu harganya 750 per bulan kalikan 17.000. Kan mahal sekali. 20 saja sudah 250, ini 750. Berapa? Wah, saya pusing, masa bayar kos saja sampai 5 juta. Siapa? Itu belum makannya, belum wifi-nya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, istri berdoa sama Tuhan, dan Bapak Ibu tiba-tiba teman saya ngomong, Kit, ada kamar kosong ini, tapi untuk 3 bulan saja. Masuk, ya, aku masuk. Meskipun untuk 3 bulan. Masuk di situ saya terkejut Bapak Ibu. Hanya bayar 150. Yang biasanya 750, 400, paling murah itu 300. Saya hanya bayar 150. Itu pun setelah sekian bulan saya didiskon 50, jadi hanya bayar 100. Lebih dari itu, kadang-kadang saya dikasih makan sama dia. Bahkan lebih dari itu, saya tidak perlu beli deterjen. Karena baju saya semua dicucikan sama dia.
Dia tidak izinkan saya pakai mesin cucinya. Semua, jadi saya sempat bingung. Kamu yakin di sana kan ngomong sama orang tua kan juga kamu gitu sih ngomong. Kamu yakin mau cuciin semua baju saya? Semua? Iya semua. Terus dia bilang kalau orang Jerman ngomong, iya berarti iya, tidak. Jadi sampai sekarang saya tinggal di situ 2 tahun, saya sama sekali tidak pernah cuci baju. Enak kan? Kalau di rumah sendiri saya nyuci malah, apalagi kalau Lebaran, wah Natal itu nyuci sendiri. Di sana saya tidak pernah nyuci. Berkat Tuhan banyak sekali. Tuhan sudah tolong saya yakin Tuhan akan tolong juga. Dan saya tidak perlu takut. Dan saya percaya cerita Bapak Ibu pasti jauh lebih seru. Dulu saya tidak punya rumah, tapi sekarang Tuhan kasih saya rumah. Aku punya rumah 2. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini, kita tidak perlu takut. Katakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, aku tidak perlu takut karena Tuhan sudah tolong aku. Ada kidung jemaat yang nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Itu bagus sekali, kidung jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nanti malam coba saya tantang kita semua. Nanti malam coba ambil catatan, ingat-ingat, jangan mundur jauh-jauh. Ketika Bapak Ibu memulai rumah tangga saja, hitung. Dulu undangan sebenarnya untuk 200 orang, tapi tiba-tiba bisa untuk 500 orang. 1. Menunya rencananya cuma 3, tapi bisa jadi 5 tambah kotaan 2. Hitung sampai usia sekarang. Atau hitung saja pas corona ini, Bapak Ibu hitung. Bapak Ibu akan niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan menyanyi terus bahagia. Tuhan sudah tolong kita, itu sebabnya kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Mari kita menoleh sejenak ke masa lalu. Lihat, keluarkan album foto zaman dulu, lihat dan mulai bercerita sama anak-anak. Waktu kami ulang tahun pernikahan, kami keluarkan semua album, kami tampilkan foto-foto di TV itu, kami hubungkan komputer dengan TV supaya semua orang bisa melihat. Dan kami berempat lihat, oh ini dulu waktu kamu lahir dulu susah, ibumu dari jam 10 sampai jam 6 itu gak boleh ngeden pada sore. Wah, sampai ada satu anak yang terharu. Coba nanti malam di tengah kesulitan, luangkan waktu sejenak, lihat album foto lama dan dilihat, dulu aku ganteng, saiki tambah guan, karena lebih berhikmat. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Karena Allah sedang menolong kita. Saya membaca pasal 17 dari cerita yang sama ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Filistinnya belum dihadapi. Tapi Daud ngomong dia yang akan melepas. Jadi dia tidak perlu takut. Karena dia tahu Tuhan sedang menolong dia. Bahkan ketika berhadapan dengan raksasa itu, dengan Goliat, Daud ngomong begini, hai Goliat, engkau mendatangi aku, di ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang menggandeng kita, bahkan menggendong kita. Saya mendengar cerita dari satu orang gembala sidang saat ini. Dia pindah ke kota yang lain dari Salatiga sini untuk memulai gereja yang baru. Dia cerita kepada saya, Pak Gebi, dulu waktu saya masih muda, saya pernah gendeng-gendengan sama teman saya. Jalanan rame, berani tidak kamu nyebrang sambil merem? Jangan dikerjakan.
Jangan pernah mencobai Tuhan. Tapi calon pendeta ini sebelum dia jadi pendeta, dia merem begini, kemudian dia hitung acak, dan kemudian dia nyebrang Bapak Ibu, gitu. Nggak ketabrak. Wah, jangan dicoba ya. Kalau sudah ketahuan begini, jangan dicoba. Waktu dia sudah jadi pendeta dan ketemu dengan saya tanya, lalu Bapak lakukan lagi sekarang. Oh enggak Pak, enggak. Saya tidak akan lakukan itu kebodohan. Saya tidak mau lakukan itu. Itu tidak berguna. Karena saya tahu saya tidak perlu lagi membuktikan cinta Tuhan kepada saya. Saya tidak perlu lagi membuktikan perlindungan Tuhan kepada saya. Karena Tuhan sedang melindungi saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan keadaan yang paling terburuk, Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apa yang menakutkan? Ada orang-orang yang berdoa minta supaya Tuhan panggil dia karena dia sudah terlalu lelah ada di dunia ini. Untuk itu bagi dia meninggal itu dipanggil Tuhan adalah satu kehormatan, perwujudan anugerah Tuhan. Lalu Tuhan kurang kasih apa lagi? Tuhan kurang kasih, tidak perlu lagi membuktikan, menantang Tuhan. Tuhan, pokoknya Engkau harus sertai aku. Aku minta besok tidak hujan. Dan ternyata besok hujan, bingung. Minta tanda jadi bingung. Ada satu teman saya minta tanda, cerita senior saya. Dia tidak punya pacar di sekolah Alkitab. Dia minta tanda. Besok yang keluar dari dapur itu adalah calon pacarku. Besok pagi-pagi yang keluar dari dapur, dia bikin persyaratannya salah sih. Seharusnya yang keluar dari asrama cewek. Nah itu masuk akal. Nah, dia menguji Tuhannya kebablasan. Yang keluar dari dapur. Nah yang keluar dari dapur besok pertama kali jelas ibu dapur lah. Akhirnya kurang berhikmat dia. Dia menguji Tuhan karena dia tidak yakin pada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan suatu saat akan sediakan bagi dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jangan merasa penat, mari kita jangan merasa terlalu takut karena Tuhan sedang menolong kita. Karena Tuhan sedang menggandeng kita. Ketika kita sehat, Tuhan gandeng kita. Ketika kita sakit sekalipun, Tuhan gandeng kita. Ketika kita lemah, Tuhan gandeng kita. Ada orang-orang sehat yang tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita sakit, kita tahu Tuhan sedang gandeng kita. Ketika kita bergumul, kita tahu bahwa Tuhan sedang menggandeng kita. Kadang-kadang dalam keadaan tertekan itulah kita merasakan Tuhan luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya. Ketika kita susah itu kita merasa seperti bergantung pada Tuhan. Ada satu lagu Jawa, saya tidak tahu Bapak Ibu kenal atau tidak. Lagu Jawa itu seperti ini. Semoga pengucapan saya betul. Bungao yen atimu susah, bungao yen kena panggoda, bungao yen atimu loro, Gusti paring ayem lan tentrem. Bungao. Lagu ini saya tidak akan pernah lupa karena ada satu bapak yang sudah cukup tua, yang untuk membuka mata saja sudah berat, tapi nyanyinya itu seperti ada memori besar. Bungao. Pas bungao itu kan bungao mantap itu. Begini. Karena dia sedang menikmati kasih Tuhan sampai sekarang. Bapak Ibu, kita semua ketakutan, kita semua kebingungan, kita semua jengah dan bosan karena corona ini. Tapi Tuhan sedang menolong kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Saya membaca dari ayat kita yang kedua dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian bunyinya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini satu keyakinan akan masa depan, bahwa Tuhan sedang melindungi engkau. Saya coba mengecek sekaligus kita lihat Mazmur 9, karena saya belum memeriksanya waktu saya mencatat khotbah ini. Mazmur 9, ya Mazmur 9 ditulis di sini ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutleben, Mazmur Daud. Daud yang sama yang menghadapi Goliat adalah Daud yang menulis Mazmur pasal 9 ini. Jadi Daud juga yakin bahwa masa depannya dipegang oleh Tuhan, sebab itu dia tidak perlu takut. Ditulis di ayat 11 bagian terakhir, tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Di sini tantangannya Bapak Ibu. Tantangannya kadang-kadang kita tidak mencari Tuhan, tapi kita mencari perlindungan dengan cara kita sendiri. Perhatikan Daud ditawari, Daud kamu mau perang sama Goliat, pakai baju zirah ini. Seringkali kita ditantang untuk menghadapi corona ini dengan strategi kita sendiri. Kita ditantang menghadapi corona ini dengan otak kita sendiri. Akhirnya kita nabrak-nabrak peraturan. Kita nyerempet bahaya karena kita bergerak dengan otak kita, bukan dengan iman. Iman dan otak harus bekerja bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa kita harus percaya seperti Daud. Ketika kita tergoda untuk memakai otak kita, untuk memakai perlengkapan manusiawi kita menghadapi semua masalah kita, maka pasti kita akan takut. Untung Daud mengatakan, aku tidak mau pakai itu. Aku pakai apa yang Tuhan sudah beri kepadaku, yaitu iman, percaya, dan keahlian yang sudah ada padanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengingatkan diri kita semua masing-masing. Tuhan sudah tolong kita. Ingatlah dan jangan pernah lupa. Hitunglah satu persatu. Tuhan sedang tolong kita. Dan jangan tergoda untuk memakai pikiran kita saja, tapi juga padukan itu dengan iman dan takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Maka kita bisa diyakinkan bahwa Tuhan akan menolong kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut pada hari-hari yang berat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah menaruh Daud sebagai teladan bagi kami dalam menghadapi rasa takut terhadap hidup. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut karena kami tahu Engkau sudah menolong kami berulang-ulang, bahkan selalu. Engkau sedang menolong kami dan pasti akan menolong kami. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, membawa hati dan pikiran kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit dan sedang pemulihan atau dalam usia lanjut. Buat Mbak Ika, buat Bapak Yono, Ibu Juarsi, Bapak Harnoto, Bapak Joko Wahyudi, Bapak Sugiman, Mbah Tukien, RP Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Mbah Tuminem, Bapak Joko, Bapak Ibu Joko Sulastiono, Bapak Slamet Mulyono, Tuhan, dan khususnya buat Mbak Ika yang harus dioperasi. Kami
berdoa buat mereka semua. Hampirilah saat ini mereka ya Bapa dengan kasih-Mu, dengan ketenangan dari sorga, dengan damai sejahtera, bahkan dengan sukacita, sehingga mereka bisa Tuhan merasakan dan melihat perlindungan dan kasih dari saudara seiman yang kami sedang tunjukkan dan yang kami sedang harapkan, kami nantikan dari Engkau. Bapa, kiranya bagi yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, bagi yang sedang di dalam pemulihan Tuhan berikan percepatan pemulihan, bagi yang berusia tua Tuhan hiasi hari tua mereka dengan sukacita, dengan kebersamaan dengan orang-orang terdekat, sehingga mereka merasa hidup mereka semakin indah, dan biarkanlah mereka menikmati berkat-berkat hari tua mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan juga melindungi segenap keluarga besar Jemaat Antepei di sini Tuhan, dari semua sakit penyakit dan virus corona yang bisa ada dimanapun juga yang bisa menyerang kami. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan hidup, pendewasaan Antepei dan penggalangan dana. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Tuhan, hati jemaat ini besar sekali untuk bertumbuh di dalam Engkau, untuk memperbesar kapasitas mereka. Kiranya Tuhan mendengar dan berkenan menjawab. Tuhan, berikanlah segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau munculkan beban yang luar biasa sehingga seluruh jemaat bersatu hati untuk satu tujuan yang sama yang sudah Kau berikan kepada pemimpin-pemimpin di tempat ini. Bapa, kami berdoa buat majelis, buat warga, buat pembangunan gereja dan jemaat Antepei. Kiranya Tuhan akan juga menolong. Urapan yang Kau berikan kepada majelis itu akan melimpah ruah kepada seluruh warga, sehingga akan ada satu sinergi yang luar biasa. Buat pembangunan gereja dan jemaat Antepei, Tuhan akan memberkati pula semuanya. Kami berdoa buat pemerintah, hikmat solusi mengatasi COVID-19, vaksinasi dan bencana. Tuhan, semuanya ini begitu rumit, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang sulit bagimu Tuhan. Tolong pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat kepada semuanya, semua pemerintah, semua yang sudah ditunjuk, bagian apapun, bagian pelaksana dan perencana, semua Tuhan tolong. Jauhkan dari orang-orang yang rakus dan mementingkan diri sendiri yang mengakibatkan penderitaan orang lain, sehingga semua ini Tuhan bisa terlaksana. Dan akhirnya kami berdoa buat pendidikan, keluarga, pasangan, pekerjaan, kamtip dan toleransi. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau mendengar seluruh permohonan kami. Kami punya banyak sekali permohonan, tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang mendengar seluruh keluh kesah dan doa serta permohonan kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk pendidikan, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk pekerjaan, dan untuk toleransi yang kami butuhkan, untuk kelangsungan hidup kami. Kami tahu Engkau sudah menyediakannya. Tuhan, tolonglah kami untuk manfaatkannya. Kami tahu Engkau sudah menyediakannya. Tolonglah kami untuk menantikan waktu-Mu yang tepat. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengajukan persembahan. Untuk persembahan pada ibadah online saat ini hanya satu kantong, dan untuk yang ibadah di rumah dimohon untuk persembahan dimasukkan di dalam amplop dan dikumpulkan ke majelis wilayah. Terima kasih. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan
Allah Bapa Surga yang kami pujikan semua di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kehadiran-Mu kembali ya Bapa. Kami mengaturkan ucapan syukur serta terima kasih karena Engkau Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di situasi kondisi yang tidak menentu ini ya Bapa, karena COVID-19 ini ya Bapa. Engkau berikan waktu beribadah untuk online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semuanya ini terjadi seizin Engkau ya Bapa. Bapa, dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengaturkan firman kebenaran melalui Bapak Pendeta Silvanus Gabriel. Biarlah senantiasa firman-Mu ini menjadikan pedoman bagi kehidupan iman kami, dan mampukan kami semua untuk menyimpan firman-Mu ini dan melaksanakan di dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam situasi yang tidak menentu ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah yang bertanda, yang diberikan dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus yang aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima, seraya terus hidup setia, beriman teguh kepada Yesus Kristus, nakoda agung hidup. Jemaat kekasih Tuhan, kini pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.